Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, ini jamnya model Gandhi atau sering disebut Gandhiji, Mahatma Gandhi, oleh-oleh dari India ketika saya bertugas di India. Jam ini sering dipakai untuk kalung dan juga untuk kegiatan-kegiatan di luar, sehingga ini bentuknya seperti ini. Jam model India, Gandhiji. Saya dapat ketika bertugas di India. Saya dulu bertugas di India di daerah selatan, yaitu di Tamil Nadu. Saya bertemu dengan beberapa romo-romo di sana, kemudian belajar tentang bagaimana mengelola NGO atau LSM yang dikelola oleh romo-romo di sana. Dan saya merasakan, oh begitu caranya. Di situ saya menemukan makam Santo Thomas. Santo Thomas ternyata dimakamkan di India Selatan atau di Chennai. Sutumili sudere, yenulakam unis sutrute, satepa yambun padam, tute urase, yenudayam patrikulute. Saudara-saudari yang terkasih, itu bahasa Tamil, orang-orang Tamil dengan mengatakan syukur dan cinta di hadapan Tuhan. Injil hari ini bicara juga tentang Santo Thomas yang dimakamkan di India Selatan atau di Chennai, Tamil Nadu. Dan kita tahu juga hari ini merupakan Minggu Kerahiman Ilahi, karena Injilnya bicara tentang ketidakpercayaan Thomas, dan kemudian Thomas baru percaya ketika meraba bekas luka tombak di mana lambung Yesus ditombak, dan juga mencucukkan jari di dalam bekas lubang pakunya. Hari ini Yesus dalam Injil dikatakan, Injil Yohanes, setelah 8 hari mereka mengalami Yesus wafat. Kemudian mereka mengunci di kamar para murid itu untuk ketakutan mereka terhadap orang-orang Yahudi. Tetapi tiba-tiba Yesus muncul di tengah-tengah mereka, padahal pintu terkunci. Damai sejahtera bagi kamu. Lalu Yesus mengatakan kepada mereka bagaimana damai. Mereka semua merasakan kedamaian itu. Aku mengutus kamu sebagaimana Bapa mengutus aku. Wartakanlah ke seluruh dunia. Tetapi pada waktu itu Thomas tidak hadir. Maka ketika Thomas diceritai oleh para murid, dia mengatakan, aku tidak mau percaya sekali-kali kalau aku belum mencucukkan jariku kepada bekas luka paku di tangannya, dan mencucukkan tanganku kepada bekas luka tombak di lambungnya. Maka kemudian hari berikutnya, sepekan berikutnya, Yesus hadir lagi. Damai bagimu. Pada waktu itu Thomas juga hadir. Lalu begitu melihat Thomas, Yesus mengatakan, sini Thomas, cucukkan, lihatlah luka-lukaku. Cucukkan jarimu di telapak bekas pakuku, paku yang di telapak tanganku, dan cucukkanlah jarimu di mana bekas luka lambung tombak di lambungku. Maka kemudian akhirnya Thomas pun mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Kamu percaya Thomas karena kamu melihat. Tetapi berbahagialah orang yang percaya walaupun dia tidak melihat. Lalu semuanya itu dikatakan oleh Yesus, mereka semua diutus. Kamu apa dosa-dosa orang yang kamu ampuni akan diampuni di surga juga. Dosa-dosa orang yang kamu tetap tahan, maka tetap akan tahan untuk orang itu. Nah, lalu Thomas kemudian mengatakan, Tuhanku dan Allahku. Saya rasa ungkapan Thomas ini dalam gereja-gereja ketika saya kecil dulu selalu diulang oleh seorang bapak
ketika konsekrasi, ketika imam mengangkat tubuh Kristus dan darah Kristus, lalu ada umat yang menanggapi, "Ya Tuhanku dan Allahku." Karena meniru iman Thomas. Saudara-saudari yang terkasih, Thomas sering disebut si peragu, tetapi jangan salah bahwa Thomas itu juga merupakan pribadi yang kompleks. Dia lahir di Galilea, dan kemudian Thomas yang disebut Didimus itu dalam bahasa Syria artinya si kembar. Maka saya yakin Thomas ini juga seorang kembaran, mempunyai kembaran walau tidak disebut di kitab suci. Lalu Thomas ini juga merupakan asisten dari nelayan-nelayan yang mempunyai kapal, pekerja dari nelayan-nelayan yang mempunyai kapal. Tidak seperti Petrus, Andreas, Yohanes, Yakobus yang mempunyai kapal sendiri. Thomas tidak mempunyai kapal itu, dia dari keluarga yang tidak mampu. Maka kemudian hatinya selalu terjadi keraguan-raguan. Besok makan apa? Besok apa ada yang mau memperkerjakan saya? Apakah besok saya bisa lancar mendapat rezeki? Semua itu menghantui Thomas yang disebut Didimus. Tetapi bukan berarti dia tidak tegas. Karena ketika Yesus waktu mendengar bahwa Lazarus itu sakit, Yesus tidak mau balik ke kampung Lazarus. Dia baru saja dari situ, dan kemudian dia dari Betania, dan kemudian dia tidak mau balik. Karena waktu itu Yesus mengatakan sakit Lazarus tidak akan mencelakainya, tetapi akan membuat nama Tuhan dimuliakan. Maka memang benar Lazarus nanti akan dibangkitkan. Tetapi ketika Yesus kemudian memutuskan beberapa hari lalu balik ke Betania untuk menengok Lazarus yang sudah mati. Dan waktu itu Yesus mau dilempari dengan batu oleh banyak orang, kemudian meninggalkan tempat daerah Lazarus itu. Maka Thomas berteriak mengatakan, "Kalau begitu, mari kita balik ke sana. Kita song-song kematian, supaya kita ikut mati bersama dia, bersama Yesus." Maka saudara-saudari yang terkasih, Thomas ternyata juga berani, dan dia mau menemani Yesus kalau memang mau mati dilempari bersama dia. Lalu kemudian Thomas yang kita tahu ini juga bertanya kritis kepada Yesus. Karena Yesus mengatakan, "Kamu tahu jalan, aku akan meninggalkan kamu, dan kamu tahu jalan ke sana." Lalu Thomas mengatakan, "Tuhan, Engkau tidak pernah mengajak aku ke sana, kami ke sana. Bagaimana mungkin Engkau mengatakan kami tahu jalan ke sana?" Maka pertanyaan, keraguan Thomas membuat Yesus memberikan pengajaran lebih dalam lagi. "Thomas, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa menuju pada Bapa, tidak ada jalan lagi selain melalui aku, yaitu jalan, kebenaran, dan hidup." Maka saudara-saudari yang terkasih, Thomas mempunyai sesuatu yang kaya. Thomas mempunyai kepribadian yang kompleks, dan di situ kita bisa melihat bagaimana background dia sampai peragu. "Saya tidak akan percaya sebelum saya memasukkan jari saya ke bekas luka tanganmu, dan tangan saya ke bekas lubang tombak di dalam lambungmu. Sekarang masukkan itu, dan jangan kamu tidak percaya, melainkan percayalah." Saudara-saudari yang terkasih, kita bisa merasakan bagaimana Thomas kemudian merasa diampuni Tuhan, diterima Tuhan. "Ya Tuhanku dan Allahku," itu menjadi simbol bagaimana Tuhan menyentuh kerahiman, bagaimana Thomas menyentuh kerahiman Tuhan. Sebab bekas luka di lambung yang keluar darah dan air, itu kemudian menjadi sumber-sumber sakramen, menjadi sumber devosi kerahiman, menjadi sumber doa-doa kita kepada Tuhan di dalam keputusasaan
Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Maka saudara-saudari yang terkasih, kerahiman ini tidak akan memutuskan kasih kita kepada Tuhan dan kepada sesama. Kerahiman ini akan menyadarkan kita bahwa kita sudah diampuni Tuhan. Kita dicintai Tuhan apa adanya. Tuhan menjamin kita akan selalu menyertai kita dalam seluruh hidup kita. Walaupun kita masih merasa ragu-ragu, walaupun kita masih merasa kegagalan hidup kita, beban hidup kita, tetapi kerahiman Tuhan mengatakan, menyentuh bahwa kita semua akan direngkuh oleh kerahimannya. Maka segala keraguan kita, segala beban hidup kita, segala pikiran kita yang kadang-kadang mempertanyakan kepercayaan kita, iman kita, maka kegoncangan itu akan direngkuh oleh kerahiman Tuhan. Jika ada cinta kasih, jika ada pengorbanan, jika ada pengampunan, jika ada saling memperhatikan, disitulah kerahiman Tuhan dimunculkan. Disitulah darah dan air yang keluar dari luka lambung Yesus dimunculkan kembali untuk membasuh mereka yang berbeban berat. Maka mari kita sama-sama memegang janji Yesus. Berbahagialah kita yang tidak melihat namun percaya akan kerahiman Tuhan. Maka dalam segala beban hidup kita, Tuhan akan memerangkumnya di dalam seluruh belas kasih dan kerahimannya. Dan kita pun akan seperti Thomas, menjadi murid yang bahkan diutus sampai di daerah yang paling jauh, yaitu di India, di mana tentara-tentara Romawi pun ketakutan ke sana. Dan justru kehancuran Romawi ketika mereka mulai menjajah India. Dan itu tidak mudah, tetapi Thomas masuk di tempat yang tidak mudah, mencari tantangan untuk mewartakan kebaikan Tuhan. Semoga kita semua siap diutus, karena kerahiman Tuhan mengajak kita untuk menguatkan seluruh jiwa kita menghadapi segala tantangan. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah kepada iman dan rahmat. Gandhiji di India.